Oke, hai Lambawers, kenalin aku Ishak yang bakalan nemenin kalian di beberapa menit kemudian. Nah, hari ini Lambawers kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena kedatangan salah seorang ketua PMI Kota Bukit Tinggi yaitu Pak Khairun Nas. Salam hangat Bapak. Selamat sore. Oke. Jadi nih Pak, kita langsung mulai aja sama bincang-bincang kita pada hari ini. Jadi karena berhubung Bapak sebagai ketua PMI di Kota Bukit Tinggi ya Pak, jadi Bapak bisa sebelumnya memperkenalkan dulu nih Pak tentang organisasi Palang Merah Indonesia. Baik Ishak, salam hangat buat anak-anak ukurannya. Pokoknya anak milenial SMA 1, podcastnya SMA 1 Lambau. Karena saya SMA 1 Negeri Lambau. Salam untuk semuanya, dan ini perkenalan kami dari Palang Merah Indonesia Kota Bukit Tinggi bersama jajaran yang hadir pada sore ini di SMA 1 dalam rangka kebersamaan untuk kemanusiaan. Oke. Saya kira untuk salam pertama silahkan, mungkin ada yang perlu dipertajam. Oh oke Pak, langsung aja berarti ya Pak ke pertanyaan-pertanyaan untuk mempertajam podcast kita pada hari ini. Sebelumnya nih Pak, Ishak bakalan mau nanya, kan Bapak sebagai Ketua Palang Merah Indonesia di Kota Bukit Tinggi Pak, mungkin masih banyak nih Pak teman-teman di rumah dan teman-teman SMA Negeri 1 Bukit Tinggi yang masih belum tahu di mana cabang dari tempat di PMI di Kota Bukit Tinggi. Itu bisa dibilang dulu nggak Pak? Oke. Untuk Palang Merah Indonesia Kota Bukit Tinggi itu markas dan UDD-nya itu ada di Jalan Ahmad Rifai, tepatnya di samping kantor PONI, dekat lapangan tenis RSAF. Dekat. Oh iya ya. Kalau anak muda lebih kenal dia dengan Ngarai Marap. Oh iya. Wah, itu langsung tahu itu Pak. Cepet kalau mudanya Ngarai Marap gitu. Lebih terkenal gitu ya Pak, Taman Ma'aram. Oke. Berarti di dekat-dekat Rumah Sakit Ahmad Muhtar gitu ya Pak? Iya. Oke. Jadi perlu kita pertegas dan perjelas apa itu PMI sebenarnya. Silakan Pak, boleh diperjelas. Palang Merah Indonesia itu ada 2 divisi. Satu divisi markas yang dikomandoi oleh kepala markas. Satu lagi divisi unit donor darah, itu dikomandoi oleh dokter. Markas dia punya kerja, punya gawe, dan punya kegiatan untuk semua bantuan bencana. Bencana ini tidak aja bencana alam, bukan gempa saja yang bencana. Apa aja tuh Pak? Sakit pun keluarga Ishak, tidak ada kendaraan itu bencana. Panggil PMI itu. Bisa berarti ditangani? Bisa. Kenapa tidak? Jadi kita membantu, markas itu membantu masyarakat di bidang pertolongan pertama, selain dalam, baik itu bencana alam, non alam, binatang liar yang buas yang masuk ke rumah, panggil PMI semua. Itu layanan markas itu gratis untuk warga Kota Bukit Tinggi 24 jam. Berarti bisa langsung ke sana aja tuh Pak? Telepon aja datang itu ambulan. Bisa tuh Pak? Bisa, kenapa tidak? Oh iya. Berarti sebenarnya mungkin masih banyak nih teman-teman di luar sana ya Pak, masih taunya cuma PM ini cuma tentang donor darah gitu aja. Makanya saya bilang tadi, kita bongkar satu-satu. Markas itu kerjanya bantuan terhadap masyarakat. Okay. Dalam undang PMI itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 2018. Itu aturan yang terakhir. Dalam undang-undang itu ada 8 prinsip tugas pokok PMI. Yang ke-7 dan 8 itulah yang kita laksanakan di Kota Bukit Tinggi. Kenapa? 1 dan 6 itu adalah ukurannya nasional internasional. Kalau 7 dan 8 itu membantu masyarakat, membantu sosialisasi Palang Merah, dan 8 membantu pemerintah kota untuk bidang sosial dan kemanusiaan. Ini luas kerja. Iya. Gede juga. Bukan kaleng-kaleng PMI itu. Jadi mungkin masih banyak yang remeh gitu ya Pak sama PMI. Dia bilang PMI itu hanya donor darah. Donor darah itu baru 1 unit. Padahal ada lagi unit yang lain. Unit yang lebih memberikan pertolongan lagi. Bukan unit donor darah tidak memberi pertolongan.
Ya. Donor darah itu spesifikasi kerjanya jelas, hanya mentransfusikan darah bagi yang pasien yang membutuhkan. Ya, Pak. Kalau ini enggak, bencana. Tapi saya bilang tadi kan seperti sakit keluarga kita satu, kita enggak punya mobil, kita enggak punya apa, kalau mau cari jam 2 malam, phone PNB, telepon. Itu aturannya sudah kita turunkan, 10 menit dari informasi diterima harus sampai di lokasi. Sejauh apapun itu, Pak? Dalam kota. Oh, dalam kota. Jauh-jauh. Oh iya, dalam kota. Dalam kota. Dalam kota itu kan radiusnya 5 kilo. Iya. Tidak jauh. Kenapa? Apa alasannya? Ya. Lebih dari 10 menit. Dia punya strobo, dia punya serinik, ambulan yang lewat. Kira-kira begitu. Manfaatkan kelebihan PMI untuk masyarakat. Silakan. Nanti saya dengan kawan-kawan dalam podcast ini silakan sebarkan apa itu PMI. PMI siap membantu masyarakat dengan hashtag sekarang yang terbaru, PMI menolong sepenuh hati. PMI menolong sepenuh hati. Iya, Oke. jangan main-main. Oke, Pak. Tadi iya Pak, sebelum lupa Isak nih Pak, kan tadi bisa ditelepon kan Pak. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu nih Pak, kalau bisa nelfon kemana itu Pak? Ada via teleponnya, ada kok, saya bilang aja lah ya nanti. Ya. Saya cari sekarang. Nanti juga bisa nanti ditambahin informasi. Nanti Ya, aja. Nanti aja lah. Oke. Nah, Oke Pak. Jadi langsung lagi nih Pak, kita kupas tentang PMI ya Pak. Mungkin Isak juga sering lihat nih Pak, kan tadi ada divisi donor darahnya juga kan, Ya. juga kan Pak. Isak juga sering lihat bos donor darah nih Pak sering nangkring gitu di depan PLN dan di depan lapang kantin gitu ya Pak. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, apa aja sih fasilitas yang ada dalam bus tersebut dan bisa apa aja di sana Pak? Atau jadwalnya juga mungkin bisa diberitahu. Untuk itu memang unit donor darah memang kami bekerja tidak pandang waktu, tempat dan ketikanya. Kebutuhan darah Kota Bukit Tinggi itu 50 kantong satu hari lebih kurang. Banyak juga itu ya Pak. Oh luar biasa itu untuk Kota Bukit Tinggi. Sedangkan mobil unit kita yang ada itu hanya di depan PLN Rabu dan Sabtu. Kalau hari Minggu itu di lapangan Wirabraja. Kalau kata Isak itu lapangan kantin. Lapang kantin Pak, iya. Itu lapangan Wirabraja sebenarnya. Wirabraja, oke. Yang di luar hari Rabu, Sabtu dan Minggu itulah yang kami kejar, kemana aja, ke sekolah, ke instansi, organisasi kita butuh. Kalau darah tidak dapat 50 kantong satu hari, Isak bisa bayangkan nggak pasien saudara kita, famili kita, sepupu namanya, teman kita, kondisinya bagaimana di rumah sakit. Jadi Palang Merah ini betul-betul lah organisasi non-profit. Tidak ada mencari keuntungan, hanya transfusi darah, menolong saja. Kalau ditanya, Isep karena belum pernah lagi untuk donor darah, kami berharap donor darah ada. Manfaatnya di dalam mobil itu ada apa ya kira-kira? Ada yang menyenangkan yang tidak bisa dibayar dengan duit. Oh, jadi cuman bisa kalau kita datang ke sana baru kita tahu tuh Pak. Iya, datang dulu, jangan minta cerita Oke. isi mobil apa. Oke Pak. Buat teman-teman nih mungkin yang kepo gitu ya Pak isi mobilnya, soalnya sering lihat tapi nggak tahu isi dalamnya. Berarti langsung aja ke sana tuh teman-teman. Iya, mobil nyaman, ada AC, tetapi tidak bisa diukur dengan duit isinya. Agak kepo juga ya akhirnya. Harus coba naik mobil itu besok. Oke Pak. Kalau tidak donor jangan dapat, jangan mau naik. Oke Pak. Next kita ke sana ya Pak. Oke. Oke. Lanjut ke pertanyaan lain nih Pak. Mungkin Isak tadi kan Bapak udah nyampein nih kalau sebenarnya donor darah itu penting kan Pak, karena kita menolong juga sesama manusia kan Pak. Nah, menurut Bapak gimana sih peran pemuda lagi Pak? Peran pemuda untuk membantu donor darah kita gitu Pak. Kalau ditanya peran pemuda, kawan-kawan pemuda, adik-adik pemuda, anak milenial lah namanya. Kalau sekarang apa ya panggilannya? Halo gengs. Nah, iya. Nah, itu kan anak-anak muda. Gaul banget ya. Gaul banget. Gitu. Kalau dulu 3-4 tahun yang lalu, bro. Gitu. Iya. Anak muda inilah yang ke depan yang harus memikirkan dan peduli terhadap bersama. Karena masa dia lagi. Iya benar Pak.
Kalau Anda tidak peduli dengan kawan-kawan, dengan saudara, sanak famili, yakinlah kompetitor 15-20 tahun yang akan datang sangat-sangat luar biasa kompetisinya. Nah, coba kalau donor darah saja khususnya dulu, kita berdonor, Allah janji. Orang Muslim pakai Al-Quran, itu jelas. Siapa yang membantu umatku, kata Allah, aku akan membantu dia. Coba kita bantu dengan donor darah saudara kita. Pas jadwalnya kita donor. Kepada siapa diberikan PMI, itu kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan aturan. Kalau aturan di PMI itu tidak pandang suku, partai, suku, agama, ras, dan golongan. Asal dia sangat membutuhkan, dikasih. Dahulukan yang anu dulu, bukan yang dahulu datang, tidak. Nah, Berarti yang membutuhkan, yang benar-benar membutuhkan didahulukan. Nah, jadi Irsad nanti donor darah, oh saya untuk si A loh, kan gitu. Iya. Padahal si A udah cukup, dia kebutuhan darahnya 4. Irsad orang yang kelima, kan nggak perlu lagi si A. Iya. Kadang-kadang ada kita yang tidak mau kasih darah ke orang lain. Mubazir kan? Iya. Itu ibadah loh. Iya. Produksi darah itu sekali 2 bulan. Kenapa Anda harus dipaksa beribadah? Introspeksi diri. Iya benar. Itu kuncinya. Oke Pak. Jadi sebenarnya donor darah ini juga tindakan yang saling berbagi dan menyelamatkan nyawa orang juga ya kan Pak? Menyelamatkan nyawa. Satu, dulu hashtag PMI itu peduli. Peduli. Kenapa masyarakat tidak peduli dengan sesamanya? PMI aja yang peduli. Peduli. Iya kan? Iya Pak. Benar. Bisakah Anda hidup sendiri di dunia ini? Saya kira tidak. Kita membutuhkan orang lain. Dan kita dibutuhkan orang lain. Contoh, kerja aja. Walaupun kita udah pimpinan, kita butuh loh. Kepala bidang, kepala bagian. Sampai ke cleaning service. Ya kan? Iya Pak, benar. Kenapa ini tidak ditumbuh dari sekarang? Nah, coba rasa peduli sesama. Kalau tidak bisa kita membantu dengan yang lain, ayo kita donor, kita peduli kemanusiaan. Benar. Anda akan 100 kali donor peduli dari hati sukarela. Anda nanti diganjar dengan PIN oleh Bapak Presiden. Oh, Iya. ada apresiasinya juga iya ya Pak. Benar. Oke, jadi mungkin ini udah ngejawab pertanyaan betapa pentingnya kita untuk melakukan donor darah juga nih teman-teman. Karena itu tuh membuat kita lebih peduli juga, karena ini juga bentuk amal ibadah kita kepada orang lain untuk membantu sesama manusia kita ya Pak. Oke, Ishak bakalan ngulik lagi nih Pak di sisi lain PMI kan di lingkup sekolah juga ada nih Pak organisasi yang serupa tapi lebih kecil lagi, yaitu Palang Merah Remaja nih Pak. Menurut Bapak ada tidak manfaat dari adanya organisasi Palang Merah Remaja ini Pak? Palang Merah Remaja itu adalah bentukan turunan dari PMI. PMI itu ada relawan. Di sekolah ada PMR, kalau di kampus ada TSR dan KSR. Nah, jadi Palang Merah Remaja ini kalau dihitung sangat membantu kepada pribadi-pribadi yang ikut PMR. Dia akan dapat manfaat dari PMR itu sendiri. Apa manfaat kira-kira yang gampang saja dulu? Dalam ikut PMR minimal kita ada pelatihan. Pelatihan yang pertama, yang utama itu di PMI itu pelatihan pertolongan pertama. PMI itu punya itu jualan yang tidak orang punya, hanya PMI yang punya. Membantu masyarakat tentang pertolongan pertama. Kalau perawatan rumah sakit itu perawatan lanjutan. Ada yang sebelah rumah tangga, rumah Irsad ada yang jatuh nih. Sebelum mobil bantuan datang, ini orang dibiarin kan nggak mungkin. Iya, tidak mungkin. Benar Pak. Nah, ilmu itulah yang diberikan oleh PMI. Mantap nggak kira-kira? Mantap Sebelum banget. dieksekusi, sekarang ada orang tabrakan.
kan tidak langsung dibawa orang, Ya benar Pak. dipinggirkan dulu. Meminggirkan korban kecelakaan lalu lintas tidak semudah yang Anda bayangkan. Tidak asal-asalan juga. Tidak asal-asalan. Banyak yang lumpuh gara-gara salah mengangkat, membantu orang dalam penanganan satu kasus. Itu PMI punya. Jadi ilmu yang tidak ada bisa dibayar dengan uang. Itu yang saya bilang tadi. Kita ke pasar, ada yang keseleo samping kita. Lo gimana penanganannya? Orang lihat, ya kalau zaman sekarang ya, Ya. sorry Sad ya, Iya Pak. lihat foto-foto Ya, ini, so media. Itu nggak boleh. Salah Kalau sih. aturan IT-nya, apalagi ada yang berdarah-darah, itu nggak boleh. Anak-anak kita sekarang, teman-teman Irsad, level-level sekarang banyak. Kejadian dia bukan membantu, keluar handphone, Iya. langsung media sosial. Itu paling nggak boleh. Apalagi dia korban kecelakaan, ada yang darah-darah di badan. Coba bayangkan keluarga Anda yang begitu sedih, tidak? Itu yang tidak boleh. Dalam ilmu kesehatan tidak boleh. Itu kondisinya harus disamarkan foto wajahnya. Itu tidak boleh. Ada tabrakan, langsung media sosial. Dia mungkin tujuannya baik. Ada tak saudara kita nih kenal nama ini kan gitu. Iya. Tapi kalau enggak, kenapa dia ambil? Ayo pergi 3 orang duduk tanyain dia dompetnya bagaimana. Izin ya kita lihat semua ya. Ya, Jadi Pak. dompetnya foto Benar-benar. kan jelas. Jangan si korban yang diambil. Penanganan korban waktu itu salah ilmunya, maka korban bertambah sakit. Itu ilmu yang ada. Sesudah itu mungkin ada kegiatan lain yang ditugaskan oleh PMI. Semacam kemarin ini saya juga terima kasih SMA 1 beberapa kali kami mengadakan kegiatan untuk membantu keluar. Ada korban yang lain. Misal waktu korban Lombok, gempa di Lombok, kita donasi seluruh SMA kita minta. Tujuannya apa? Peduli sesama. Anak-anak sekolah kita pancing di sini mungkin 200 rupiah, mungkin 500 rupiah, tapi jajan dia ya. Iya Pak. Sementara saya sekolah pakai buku, teman saya yang di sana korban gempa tidak ada buku lagi. Itu yang kita bangkitkan anak-anak itu sekarang. Rasa peduli. Rasa peduli sesama. Baik itu donor darah, baik itu nanti bencana, itu banyak manfaatnya. Nanti kita uraikan, kalau kita uraikan panjang sekali di sana. Iya benar banget. Oke, jadi buat teman-teman tuh udah tahu ya pentingnya, ternyata berjasa juga loh, walaupun organisasinya cuma lingkup sekolah ya Pak, Palang Remaja ini, tapi sebenarnya juga berjasa juga untuk kita, karena itu juga memiliki manfaat seperti meningkatkan rasa peduli kita juga terhadap sesama, dan dan ilmu yang telah dikatakan Bapak tadi cuman bisa didapatkan di sana aja, karena itu ilmunya langka juga berarti. Saya Ya, kasih contoh lagi. Pak. Apa tuh Pak? Upacara bendera aja di sini. Iya. Anak PMR itu di belakang semua kan. Iya Pak, benar. Ada yang pusing, dibantu nggak? Iya benar Pak. Kalau nggak bantu bilang ke Bapak. Dan besok dipanggil dia jadi anggota PMR di Batam. Oke. Kira-kira begitu. Jadi dia peduli sesama. Dalam contohnya sekolah kita aja ada upacara hari Senin, upacara pagi. Iya Pak. Itu anak PMR belakang. Dia siap dengan tandunya membantu untuk pertolongan pertama dibawa ke UKS. UKS masih UKS namanya. Masih Pak. Nah, dibawa ke UKS. Penanganan di UKS lain lagi. Nah, inilah yang kerja sebenarnya. Salah mengangkat teman itu ilmunya yang ada di PMI. Semuanya diajarkan di sana. Jadi tidak asal angkat kaki, angkat tangan langsung taruh di tandu, jangan. Berbahaya itu. Kira-kira contoh. Berarti udah diingatin juga nih sama bapaknya secara tidak langsung ya, bahwa kita sebagai pemuda juga harus meningkatkan rasa peduli, juga harus meningkatkan rasa tidak boleh juga mengabadikan orang-orang yang sedang kena kecelakaan atau semacamnya, itu karena tindakan yang salah ya Pak. Terus tidak bisa asal-asalan memberikan pertolongan kepada sang korban. Oke Pak, jadi mungkin sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini, Ishak pengen minta dulu nih Pak, kayak pesan terhadap teman-teman SMA Negeri 1 Bukit Tinggi atau yang menonton, untuk ajakan atau himbauan tentang pentingnya donor darah, atau boleh terserah apa aja. Baik, Irsad dan teman-teman,
yang bisa dengar podcast SMA Negeri 1 Lambau Bukit Tinggi, saya hanya berpesan satu, tingkatkan rasa peduli, kalahkan teman sesama Anda yang lebih dahulu peduli. Ternyata sebelum SMA 1 sudah ada yang rasa pedulinya tinggi. Kenapa SMA 1 tidak bisa lebih dari orang-orang? Harusnya bisa. Saya pancing, saya minta dan buktikan. Benar toh. Itu Tadi baru kami tanda tangan kerjasama dengan kepala sekolah didampingi oleh pembina PMR SMA 1 dan juga wakil kepala sekolah ada untuk saling berbagi, memberikan waktu dan continue dalam donor darah. Coba tingkatkan itu. Kita akan lihat di sana. Harus SMA 1 harus terdepan sesuai dengan nomornya. Kenapa tidak bisa terdepan? Alasannya apa? Saya tidak baca nomor berapa, SMA negeri berapa, tetapi itu tidak bagus untuk bicarakan. SMA 1 harus terdepan dalam segala lini, termasuk peduli sesama untuk donor darah, untuk PMR-nya. Kalau perlu sekarang, kalau ada hanya 100 anggota PMR di SMA 1, bulan besok harus naik jadi 150, mau 170. Karena apa? Ini ilmu yang diberikan kepada Anda yang berguna keseharian. Kira-kira gitu, semoga siswa SMA 1 ke depan melalui podcast ini kita berharap meningkatkan rasa peduli sesama, dan juga kami kalau dari PMI siap dipanggil, siap untuk membantu, memberi arahan dan pengarahan. Kalau untuk donor darah lebih dari 15 orang yang mau saja telepon walaupun di luar jadwal. Pak, kami ada mau donor 15 orang nih, tolong petugasnya datang loh. Siap. Langsung datang. Kenapa tidak? Orang sudah berniat baik, sudah mau berbuat baik, kenapa tidak bisa kita salurkan? Kira-kira gitu, Izzat. Saya kira untuk awal, dan kami siap untuk mengembangkan apa itu PMI, apa itu manfaat PMI, donor darah. Kalau bagi yang putri ini, donor darah itu sangat bagus untuk kecantikan. Itu perdalam untuk next. Oke Pak, nanti next kita perdalam lagi. Kalau itu yang cowok, boleh saya bilang? Boleh Pak, apa tuh Pak? Sampai sekarang saya tidak kenal dengan dingin itu apa. Oh, itu manfaatnya berarti. Itu yang saya rasakan. Saya dari umur 17, 18 saya donor, sampai sekarang 55. Saya tidak kenal itu dingin. Anda laki-laki, ketantang itu. Oke Pak, siap. Oke. Nah, berarti Lanbawers, kita udah dapat PR nih dari Pak Khairun Nas buat meningkatkan lagi organisasi Palang Merah Remaja di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, juga untuk melakukan donor darah agar kita juga mendapatkan manfaat seperti yang Bapak Khairun Nas tadi katakan ya. Ada info menarik ternyata bahwa kalau ke perempuan itu bakal nambah kecantikannya gitu. Juga tadi udah ngulik tentang PMI itu apa, ternyata ada divisinya juga, dan gak cuman donor darah aja. Semoga dari pembicaraan kita pada hari ini akan memberikan manfaat lagi kepada teman-teman di rumah dan teman-teman yang menyaksikan. Dan aku Ishak sangat berterima kasih banyak karena telah menonton podcast pada hari ini sampai selesai. Aku juga berterima kasih kepada Bapak karena telah menemani Ishak untuk berbincang tentang PMI ini Pak. Oke, mungkin segini dulu podcast untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah Lambawers. Pertemuan lanjutnya ini dari podcast SMA 1 Lambau. Oke Pak. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak.